Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Baik ya, saya mohon maaf ya. Lagi-lagi tidak bisa datang secara offline ya karena ada rapat mendadak seperti itu. Pimpinan fakultas gitu ya. Eh, jadi lagi-lagi online dan nggak penuh gitu sampai eh, sampai akhir gitu. Tidak masalah ya. Baik, saya share screen dulu. Kemarin udah tugas baca ya. Aduh. Baik, sudah kelihatan ya? Semoga kedengaran suara saya. Baik, jadi kegiatan kita hari ini kita katakanlah membaca bersama gitu ya. Tapi mungkin boleh teman-teman raise hand deh yang sudah baca kemarin sampai mana gitu boleh share gitu. Ada? Boleh raise hand yang sudah membaca? Baik, kalau belum ya sudah kita baca bersama-sama ya. Nah, jadi kita sudah sampai di bab 2 ya. eh, Difference and differential equation. Ada yang tahu nggak apa bedanya? Ya, jadi kalau difference equation, ya itu artinya kalau dalam bahasa Indonesianya tuh persamaan beda, ya. Nah dia biasanya discrete ya, dia berkaitan dengan kasus discrete. Oke, nah sementara itu kalau differential equation ya itu dia eh, apa persamaan diferensial kayak gitu ya, persamaan diferensial. Ya, jadi kita materi UTS sampai sini saja ya, maksud saya itu bab 2 dan bab 3 aja ya. Nah, nanti disepakati lah. Karena ini pertemuan kita sebenarnya masih sangat kurang kayak gitu ya. Atau mau benar-benar mungkin 2 minggu lagi aja lah ya UTS-nya ya. Ini continue. Oke, tidak susah ya. Nah, baik kita baca kata per kata ya. Ordinary difference and differential equations are versatile. Nah, ini ada kata-kata versatile. Versatile itu artinya dia serbaguna kayak gitu ya. Serbaguna. Jadi versatile tools itu berarti artinya alat yang serbaguna ya untuk analisis. Nah, mereka adalah representasi ya. Kalian lihat nggak sih ini kursor saya nih? Oke, excellent representation. Nah, jadi representasi yang baik sekali ya, sangat baik gitu ya. Dari situasi dynamic, situasi yang dinamis ya. Nah, jadi teman-teman sekarang sudah tahu gitu ya. Kadang kita berhubungan dengan model yang katakanlah statis. Nah, sekarang kita lebih ke yang dinamis. Dinamis ya berubah terhadap waktu. Dan ya dan teori yang berhubungan dengan itu gitu ya. Ya cukup kaya ya yang berhubungan dengan katakanlah difference dan differential equations itu sangat kaya untuk menyediakan inti gitu ya dari pemahaman seseorang. Nah, apa equation ini gitu ya, didefinisikan ya dalam istilah ya variabel dinamis tunggal ya, yaitu maksudnya dia ya fungsi tunggal terhadap waktu seperti itu ya. Dan oleh karena itu merepresentasikan hanya kasus khusus ya dari model-model dinamis yang lebih umum. Nah, baik ya. Jadi walaupun seperti itu ya di sini ya, walaupun bagaimana gitu ya. Nah, persamaan beda yang asli gitu ya. Biasa maksudnya ya. Ordinary ini maksudnya biasa ya.
dan juga persamaan diferensial itu cukup ya, katakanlah untuk untuk mempelajari atau untuk studi masalah-masalah nyata gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ibaratnya walaupun dia ini sederhana, tetapi ya cukuplah gitu ya kalau misalkan teman-teman bahkan katakanlah mau menulis tesis, skripsi untuk hal ini gitu ya, ini cukup kompleks ya, cukup baik. Oke. Nah, atau dengan kata lain ya, keduanya ya terhadap formulasi model dan juga teoretik pengembangan teoretik ya. Nah, persamaan beda dan juga persamaan diferensial dari variabel yang tunggal ya, dia menyediakan ya langkah awal yang sangat penting ya dalam mengembangkan teknik untuk analisis matematis dari fenomena dinamis gitu ya. Jadi ya walaupun teman-teman mungkin sudah pernah juga belajar yang multivariabel dan sebagainya, tetapi untuk yang single variable ini merupakan langkah awal yang sangat penting kayak gitu ya untuk mengembangkan model-model yang lebih katakanlah complicated ya, yang lebih kompleks ke depannya. Jadi kalau misalkan yang tunggal saja kita belum paham, ya agak susah gitu ya kalau kita mau katakanlah memecahkan masalah untuk yang multivariabel gitu. Jadi memang langkah awalnya itu adalah yang single variable atau variabel tunggal. Oke, kita masuki yang pertama, difference equation ya. Ini sudah dibahas sebenarnya ya. Sudah pernah kita bahas di mata kuliah pemodelan matematika ya. Nah, jadi seperti inilah bentuk difference equation ya. Jadi misalkan kita punya ini yang paling gampang nih Y sama sebentar. Sebentar ya, saya mau memperbesar kalau bisa gitu. Iya, ini udah besar sebenarnya, tapi kok perasaan kurang besar. Coba deh. Nah, itu lebih besar deh. Oke. Nah, baik kita mulai. Jadi ini dia ya. Ini salah satu contoh yang sangat sederhana ya. Y kemudian dalam kurung K plus 1 sama dengan A YK. Kayak gitu ya. Kemudian ini K bergerak dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini kan teman-teman kalau misalkan kita substitusikan ya, atau dalam buku-buku kita assign, nah, kayak gitu ya. Kita assign, kita tugaskan, atau kita masukkan ya, K sama dengan 0 gitu ya, maka ini menjadi Y, kemudian 0 tambah 1, Y1 ya, sama dengan A, Y, 0. Nah, gitu ya. Oke, kemudian untuk Y sama dengan 1, untuk K sama dengan 1 berarti kita punya Y2 sama dengan A, Y0, Y1. Kayak gitu ya. Dan seterusnya, ya. Y3, Y sebelumnya. Ya, jadi nilai berikutnya ya itu tergantung pada nilai yang sebelumnya. Dan kita juga udah tahu ya teman-teman waktu di pemodelan matematika juga ya. Ini kan berarti A kalikan, nah Y1 kan di sini, Y1 di sini, Y1 di sini berarti bisa disubstitusikan dengan A, Y0. Kayak gitulah sebenarnya kan. Berarti kita bisa menyubstitusikan ini Y1-nya diganti menjadi A, Y0 kayak gitu kan. Nah, kayak gitu ya. Berarti kita punya A kali A kayak gitu kan. A kuadrat Y0. Nah, kayak gitu kan. Nah, sama ini nanti berjalan juga ini. Ya. Sama dengan A kalikan Y2. Nah, Y2-nya ya. Y2 ini kan. Ini sama dengan yang di ujung ini. Nah, kayak gitu ya. Berarti kita punya kok hilang semua ntar. Berarti ini
kalikan yang di atasnya ini ya, yaitu A kuadrat Y 0. Ya, berarti kalau kita kalikan menjadi A pangkat 3 Y 0. Dan nanti kita akan melihat polanya seperti itu ya. Ya nggak? Berarti nanti dan seterusnya kayak gitu ya. Berarti kita punya YK ya sama dengan A berpangkat K Y0. Nah, seperti itulah. Oke, itu yang paling sederhana ya. Ini simple banget gitu. Cuma ya namanya sesuatu ya kita mulai dari yang simple-simple. Oke, nah kemudian ada juga yang lebih kompleks ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi K, Y, K plus 2 kalikan Y, K plus 1 sama dengan, nah ini setengah kali dan seterusnya. Nah, ini salah satu yang lebih complicated ya. Dia ada K-1, ada K, ada K plus 1, ada K plus 2 gitu. Ya, jadi sebut saja ya kalau misalkan yang di atas ini kan, yang di sini itu kan ya untuk menentukan katakanlah nilai K plus 1 ya kita cukup butuh informasi K kayak gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang di bawahnya ini ya, nah kita bukan main gitu ya. Untuk yang kedua ini, yang pertama gitu ya. Yang kedua itu kan kita ada K plus 2 kayak gitu ya, ada K plus 1, ada K ya, ada K-1 kayak gitu. Itu lebih kompleks. Oke. Baik. Nah, ini ada istilah infinite ya. Infinite itu tulisannya infinite gitu ya. Cuma ini bacanya infinite itu maksudnya tak hingga gitu ya. Tak hingga. Infinite sets of equation. Karena memang nggak disebutkan ini sampai mana kayak gitu ya. Jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Makanya dia infinite ya. Tapi ada kalanya kita berhubungan dengan yang finite. Gitu ya. Nah, kadang juga ya, kadang juga kita menyatakannya seperti ini. Ya boleh-boleh aja sih. Ya, kalau kita mau pakai delta kayak gini. Nggak masalah, itu hanya pilihan dari penyajian. Nah, kemudian ya, di sini kita mengenal ada yang difference equation atau persamaan beda yang linear. Nah, teman-teman, ya, yang linear ini bentuknya seperti ini. Ya, kayak polinomial kayak inilah, ya. Jadi kita punya di sini AIK, ya. Kemudian ada Y K plus N. Jadi yang namanya yang di depan-depannya ini itu kita sebut sebagai koefisien. Ya. Nah, di sini juga sudah dijelaskan ya. Jadi AIK ini disebut sebagai koefisien. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini semua tidak ada dalam bentuk perkalian ya, Y-nya ini. Seperti itu ya. Jadi seperti inilah bentuk dia yang linear ya, persamaan beda yang linear. Oke. Baik. Nah, kemudian kita mengenal kalau ada persamaan beda, tentunya ada solusinya. Nah, apa itu solusi? Ya, ini kita review sedikit lah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya, misalkan X kuadrat, ini saya ngaco aja ya, ditambah 5X min 6 sama dengan 0. Nah, mana solusinya gitu? Apakah X sama dengan 1 itu merupakan solusi? Ya atau tidak? Nah, iya ya. Kenapa? Karena pada saat kita masukkan X sama dengan 1 ke atas ini, maka dia ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ya.
1 kuadrat tambah 5 kali 1 dikurang 6. Pas dia sama dengan 0, berarti 1 adalah solusi ya. 1 itu adalah solusi. Nah, akan tetapi kalau misalkan 2 ya, apakah X sama dengan 2 itu adalah solusi? Oh, ternyata tidak ya. Kenapa? Karena pada saat kita masukkan 2 kuadrat ditambah 5 kali 2 dikurang 6, itu ruas kiri ya, 4 ditambah 10 ya, 14 dikurang 6 ya. Ini tidak sama dengan 0. Ya, berarti 2 bukan solusi. Nah, sama sekarang ya. Dalam hal persamaan beda, ya, solusinya itu adalah pada saat kita masukkan ya solusi itu, maka dia ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Oke, nah jadi contohnya yang ini. Ini mana solusinya? Ya. Oh, yaitu katanya Y ya. YK sama dengan A pangkat K ya. Nah, coba sekarang kita buktikan ya. Apakah dia merupakan solusi atau tidak ya. Oke, sebenarnya di sini sudah ada, cuma nggak apa-apa kita terangkan ya. Jadi misalkan ini sama dengan A, YK, ya, apakah YK sama dengan A berpangkat K itu adalah solusi, ya. Ya. Nah, jadi yang pertama, ya kita buktikan ya, kalau misalkan di sini ada Y, K sama dengan A pangkat K, maka kalau Y ini ada K plus 1, nah ini kan rumus fungsi aja ya. Kalau di sini K, di atasnya K, ya enggak? Nah, kalau di sini kita ganti menjadi K plus 1, maka yang atas itu adalah K plus 1 juga. Nah, kayak gitu. Nah, kita tahu bahwa K plus 1 ini kan perkalian eksponen ya, berarti boleh kita nyatakan A kali A pangkat K dikalikan A pangkat 1, seperti itu. Ya. Nah, sama dengan A kalikan A pangkat K. Ya. Nah, sementara itu kita tahu ya bahwa A pangkat K itu nggak lain adalah YK. Ya. Berarti ini sama dengan A kalikan YK. Ya, sehingga ruas kiri ya, ruas kirinya ini sama dengan ruas kanan. Ya, berarti kita punya YK plus 1 sama dengan A kalikan YK. Nah, ini dia apa? Identitas ya. Maksudnya tuh sama. Nah, jadi dia menghasilkan apa yang kita inginkan. Berarti dia solusi. Kayak gitu. Oke, nah sekarang kita lihat di sini ya. Nah, kita buktikan ya. Ini kita punya persamaan beda linear ya. Kenapa linear? Karena dia punya konstanta ini, kemudian Y ya, itu tidak dalam bentuk perkalian. Nah, kita disuruh membuktikan bahwa ya, ini adalah solusi. Nah, bagaimana caranya? Ya, saya fotokopi saja di sini. Oke, nanti kita punya ya. Nah, saya tulis di sini ya. K plus 1 Y K plus 1 dikurang sorry. K Y K sama dengan 1. Kayak gitu ya. Kemudian solusi adalah YK sama dengan 1 dikurang 1 per K. Nah, ini kita disuruh membuktikan. Ya, oke, ini gampang sekali ya teman-teman. Cara membuktikannya cukup ya. Oke, yang pertama ketemu YK. Nah, YK itu ya nggak lain adalah 1 dikurang 1 per K. Atau boleh
samakan penyebut ya. 1 itu kan berarti K per K dikurang 1 per K. Yang ini ya. Jadi ini nggak ada yang aneh ya. Samakan penyebut ya, sehingga kita bisa menyatukan, ini sudah sama penyebutnya berarti K min 1 per K. Nah, kayak gitu ya. Sementara itu satu lagi, untuk Y K plus 1, nah apa yang terjadi di sini? Nah, jadi kalau di sini K, maka di sini K. Ya enggak? Nah, kalau di sini K plus 1, maka di bawahnya juga K plus 1. Ya, berarti kita punya 1 dikurang 1 per K plus 1. Ya, lagi-lagi ya, lagi-lagi ini adalah kita samakan penyebutnya. Ya, yang atas ini seperti ini gitu ya, dikurang 1 per K plus 1. Ya enggak? Berarti kita punya, ya sudah sama penyebutnya, ya berarti yang atas K plus 1 dikurang 1, berarti tinggal K. Kayak gitu. Nah sudah, sekarang ya kita boleh ganti ya, ini ada ya YK plus 1, ganti dengan ini ya. Kemudian ini ada YK, ganti dengan ini. Apakah dia ruas kanan sama dengan 1? Nah, kayak gitulah cara membuktikannya ya. Gampang sekali ya. Berarti kita punya ya K plus 1, ini saya cuma fotokopi aja. Kalikan, nah sekarang kita ganti Y K plus 1, kita ganti menjadi K per K plus 1 ya. Dikurang K kalikan YK. YK-nya kita ganti yang kotak ini ya. K plus 1 per, saya salah ya, K min 1. K min 1 per K. Oke, nah coba. Ini berarti sama dengan, ya saya tulis di bawah. Ya. Nah, ini kan bisa cancel out ya, bisa dicoret ya. Ini bisa dicoret. Ya enggak? Berarti ini sama dengan K dikurang K ya. Ini K, pada saat kurungnya ini dibuka dikurang K, kemudian ditambah 1. Ya enggak? Berarti hasilnya 1. Nah, sama dengan ruas kanan ya. Berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti memang dia solusi. Seperti itu ya. Gampang ya. Jadi memang dia adalah solusi. Nah, sekarang silakan buktikan sendiri ya bahwa ternyata ini juga solusi gitu. Nah, jadi teman-teman, ini juga solusi. Nah, silakan kalian yang mengecek ya, sama saja ini. Oke. Sama yang contoh 2 juga ya, silakan nanti dibuktikan ya bahwa ini ya solusinya adalah ini. Silakan dibuktikan ya, tidak susah. Nah, tetapi ternyata ya solusi itu kadang-kadang tidak ada kayak gitu ya. Jadi teman-teman benar-benar aja benar gitu ya, kalau misalkan ada soal ujian kemudian tentukan solusi dari persamaan beda ini gitu. Terus kalian menjawab tidak ada solusi. Itu berarti bukan kalian tidak tahu kayak gitu ya. Tapi memang solusinya itu bisa jadi tidak ada gitu. Contoh ya. Contohnya itu contoh 3 ini ya. Jadi ini nonlinear ya. Kenapa? Karena ini berbentuk sesuatu kuadrat. Ya, berbentuk perkalian ini ya. Ini dia nonlinear teman-teman. Nah, ini contoh nonlinear ya. Jadi ini sebenarnya nulisnya ya, ini Y K plus 1 kuadrat itu boleh juga nulisnya kayak gini. Y K plus 1 ini kuadrat, itu maksudnya ya. Ditambah YK dikuadratkan. Ya, sama dengan min 1. Nah, kenapa dia tidak punya solusi? Ya, karena coba lihat, ya ruas kiri. Sesuatu dikuadratkan, itu paling kecil itu nilainya 0. Ya, lebih umum dia besar dari 0. Ya, artinya yang ini, nilai ini pasti besar dari atau sama dengan 0. Ya nggak? Oh ya teman-teman, bedain ya, kalau misalkan ada min n kuadrat gitu ya. Itu beda dengan min n kuadrat ya.
Ya nggak? Kalau yang ini dia negatif, ya. Ini negatif, kalau yang ini positif. Itu ya sering pertanyaan jebakan ya. Min 1 kuadrat, ya hasilnya min 1. Tapi kalau dalam kurung min 1 dikuadratkan itu hasilnya 1. Oke, itu hal yang remeh-temeh, tapi penting juga ya. Jangan sampai kita nggak tahu. Oke, balik lagi ke sini. Yang ini apa lagi ya? Ini juga sama ya, besar dari sama dengan 0. Ya, sehingga ruas kiri ini paling kecil dia 0. Sementara itu ruas kanan min 1, ya mana mungkin. Ya, berarti dia tidak punya solusi. Ya, sampai besok pagi pun kalian cari nggak punya solusi. Gitu. Gitu ya. Oke. Kemudian 2.2 ya. Existence and uniqueness of solutions. Existence, keberadaan. Ada nggak sih gitu ya. Uniqueness, unik, tunggal. Tunggal nggak sih? Ya, contohnya yang contoh 1 kita tadi kan nggak tunggal solusinya ya, ada banyak kayak gitu. Ya. Nah, itu dia. Jadi solusi itu ya kita bisa nanti cari ya apakah dia solusinya ada, ya eksis, atau tidak ada. Kemudian kalaupun ada, apakah dia unik? Unik itu maksudnya tunggal. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, di sini ada istilah, maaf ya udah jam 9 ini. Nggak apa-apa kita ngebut aja ya, saya sebentar lagi dipanggilin. Oke, nah ini ada initial conditions atau kondisi awal. Atau ada yang mengatakan syarat awal. Ya, oke, syarat awal. Nah, jadi kalau misalkan kita punya yang ini tadi ya, A-nya sudah ditentukan 2 misalkan ya. Nah, jadi untuk K sama dengan 0, ya, maka ini yang terjadi. Ya, untuk K sama dengan 0. Oke. Kemudian untuk K sama dengan 1, ya, ini yang terjadi ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini ada 2 equation. Ya, equation yang pertama, equation yang kedua ya. Ya, ada 2 equation. Tapi yang tidak diketahui ada 3. Nah, sorry. Ini tidak diketahui, ini tidak diketahui, ini tidak diketahui. Ini sama dengan yang ini gitu. Oke. Nah, jadi ini untuk kasus kita ini ada sistem ini terdiri atas 2 persamaan dan 3 yang tidak diketahui. Ya. Nah, jadi untuk mencari solusi yang unik, solusi yang tunggal, ya, maka kita butuh mengassign, ya, ini ada istilah assign, mengassign suatu nilai, ya, untuk variabel yang tidak diketahui, sebut saja misalkan y0. Jadi kalau y0 diketahui berarti kan tinggal 2 yang tidak diketahui kan, ya paslah 2 persamaan, 2 yang tidak diketahui ya. Kalian udah tahu ya kayak sistem persamaan linear 2 variabel gitu kan. Jadi kalau misalkan ada ini saya ngaco aja ya. Nah, misal ini saya ngaco aja. Jadi kan sering ya dalam mata kuliah yang lain misalkan ya. Jadi dua persamaan, kemudian 2 variabel yang tidak diketahui kayak gitu. Nah, kalau yang ini kan tadi 2 persamaan, ya, 3 variabel yang tidak diketahui. Tapi kalau kita sudah menentukan syarat awal, katakanlah untuk y0 sama dengan sekian, maka dia akan ada solusi yang unik. Kalau dia punya solusi. Gitu. Oke. Nah ini ada kata-kata, no matter how long the sequence itu maksudnya barisan persamaan gitu ya. There would always be one more unknown than equation. Ya, jadi kayak gini, persamaannya 2, yang tidak diketahui 3. Gitu. Kalau kita paksakan, ya udah tambah K sama dengan 0, 1, 2, berarti ada 3. Ya udah nanti kita buat 3 persamaan. Tapi nanti yang tidak diketahui ada 4, nah, kayak gitu selalu ya.
Oke, baik. Nah, nanti teman-teman coba ya baca paragraf ini ya. Ini ada istilah degree of freedom juga ya. Mungkin udah sering juga kita eh, temukan ya istilah itu bahkan dalam katakanlah statistik kayak gitu ya. Oke, inilah contoh terakhir kita hari ini ya. Oh, ini udah juga berarti ya. Oke, jadi seperti yang tadi gitu ya. Ini mengulang saja berarti. Nah, kita punya persamaan beda Y K plus 1 sama dengan A Y A kalikan YK ya. Maka ini solusinya adalah YK sama dengan C ya kalikan A pangkat K. Nah, kemudian kita substitusikan K sama dengan 0 ya, kita lihat bahwa Y0 sama dengan C ya. Ya, maka solusi itu dapat ditulis kenapa seperti ini? Karena ini yang tadi sih sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan kita punya ini pertumbuhan geometrik. Maaf. Ini pertumbuhan geometrik ya. Jadi solusinya ini ya. Jadi kalau kita mulai dari 0 ya. Y1 sama dengan A Y0 gitu ya. Y2 sama dengan A Y1 ya. Y2 Y3 sama dengan A Y3 Y2 maaf dan seterusnya. Terus kalau mau kita substitusikan juga ya ini berarti A kalikan Y1-nya ganti dengan A Y0 ya, berarti A kuadrat Y0 ya. Yang ini kita substitusikan juga ya. A kalikan Y2-nya itu adalah A kuadrat Y0 ya. Berarti ini adalah A pangkat 3 Y0 ya. Nah, seterusnya ya berarti kita punya YK ya. YK sama dengan A berpangkat K kalikan Y0 ya, atau boleh Y0 ya kalikan Y0 kalikan A pangkat K. Nah, seperti itu. Oke. Baik ya. Nah, kemudian ini ada contoh 2 ya. Nah, ini silakan dilihat nanti ya. Ini difference equation-nya atau persamaan bedanya. Kemudian solusinya seperti ini. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Silakan yang selanjutnya seperti ini ya. Ini ada teorema ya. Bisa saja katanya ya. Persamaan beda itu tidak punya. Ini maksudnya tidak may not have gitu ya. Tidak punya solusi atau may not possess solution gitu ya. Tetapi ada satu teorema katakanlah yang menjamin ya bahwa dia itu punya. Oke, mungkin dari apa yang kita bahas baru saja gitu ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Sebenarnya ini udah pernah kita bahas juga ya di pemodelan gitu ya. Cuma nanti mungkin kita lebih mendetail. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.